Halo lagi, masih bersama saya Muhammad Fadil Setiarso dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas teknik-teknik fotografi di tengah pandemik. Mari kita langsung yang ke pertama, ada virtual photoshoot. Pandemik COVID-19 membuat gerak para fotografer dan pehobi fotografi terbatas. Namun, justru itulah yang akhirnya memunculkan berbagai kreativitas dalam metode dan teknik memotret. Semua berawal dari unggahan karya fotografer Michael Fabian di akun Instagramnya. Dia memotret penyanyi Raisa secara virtual, gak ketemu langsung, tapi cuma lewat video call. Teknik inilah yang belakangan disebut virtual photoshoot. Dari sini, fotografer profesional sampai para pehobi fotografi beramai-ramai menjajal teknik baru tersebut. Hasil foto itu lalu mereka unggah ke media sosial, membuat tagar hashtag virtual photoshoot jadi ramai digunakan. Virtual photoshoot jadi celah bagi pekerja kreatif di bidang fotografi, bukan hanya untuk menjaga produktivitas, tapi juga untuk memastikan kantong tetap aman. Kondisi suntuk saat di rumah aja diharapkan dapat lebih lagi melahirkan kreativitas para pekerja agar roda perekonomian tetap berputar. Yang kedua adalah andalkan Google Maps. Selain virtual photoshoot dengan video call, pemotret virtual juga bisa pakai Google Maps. Yap, fitur Street View yang ada di aplikasi ini bisa kita pakai buat memotret tempat wisata secara virtual saat masa pandemi COVID-19. Kelebihan dari virtual fotografi lewat Google Maps bisa ngasih inspirasi baru dan mengasah kreativitas. Kita bisa punya banyak spot foto yang bagus tanpa harus keluar rumah dan serasa keliling dunia walaupun cuma lewat Google. Yang selanjutnya adalah foto tetangga lewat Portrait. Portrait, kependekan dari Porch Portrait. Ada pula yang menyebut istilah ini sebagai Doortrait. Melansir dari USA Today, fotografer Cara Soulia dan Kristen Collins punya ide untuk memotret beberapa keluarga pada masa pandemi sebagai bentuk mengabdikan momen kehidupan mereka. Sesuai aturan social distancing, pemotret dilakukan di depan rumah klien dengan fotografer yang berdiri jauh beberapa meter demi menjaga jarak aman. Serunya jika memotret dengan konsep ini, yaitu memotret keluarga dengan latar belakang rumah mereka. Dari situ, menambah suasana kekeluargaan yang lebih mendalam. Dan dengan konsep ini, sebenarnya foto bersama keluarga bisa lebih mudah, dan bahkan biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih murah dibandingkan studio foto. Selanjutnya adalah foto kuliner atau food photography. Dalam pengertian sederhana adalah teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda. Dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya, fotografi makanan mutlak dibutuhkan. Karena itu, pelaku food photography semakin dicari, baik food photographer, chef sebagai pembuat makanan, maupun food stylist yang menata makanan saat difoto. Food photography yang bagus harus menonjolkan ciri-ciri terbaik makanan tersebut dan kelezatannya yang melekat. Kelayakan warna dan tekstur dari piring ataupun elemen pendukung lainnya tidak direndam atau disembunyikan. Cobalah untuk menghindari hasil foto yang buram, sudut yang tidak menarik, dan warna yellow cast yang biasa-biasa saja. Jika mulut kamu tidak di-rolling saat mengedit foto, maka kamu telah melakukan kesalahan. Food photographer membuat makanan terlihat lebih hidup dengan hasil gambaran mereka, dengan warna yang menakjubkan dan komposisi yang indah. They help to bring out the best in the food they photograph. Untuk menjadi fotografi terbilang mudah, tetapi tetap ada teori fotografi makanan yang harus dipahami oleh para fotografer untuk menghasilkan foto makanan yang baik dan bagus tentunya. Dan yang kelima, ada foto mainan. Pasti salah satu kalian yang berada di rumah saat ini memiliki beberapa mainan usang yang udah kalian tinggalkan. Daripada dibiarkan menganggur, lebih baik kita menggunakan kreativitas kita untuk memotretnya untuk menghasilkan suasana baru. Salah satu foto mainan yang lainnya adalah foto mobil-mobilan atau diecast, bisa juga Hot Wheels, terutama para kolektor mainan miniatur kendaraan, diecaster.
sering menjadikan fotografi sebagai media untuk memvisualisasikan koleksi diecast mereka dengan bentuk yang natural dengan gaya yang unik. Walau terlihat sederhana, menciptakan visualisasi yang nyata bukanlah hal yang mudah karena harus memperhatikan komponen dan perpaduan properti yang digunakan, mulai dari pemilihan diecast dengan detail sempurna hingga penyesuaian momen untuk menciptakan kesan yang nyata. Itulah keunggulan toy fotografi. Sebagai fotografer, Anda boleh menciptakan peraturan sendiri untuk memotretnya. Tak ada batasan. Anda memotret mainan Ultraman bermain dengan kucing, atau Funko Dragon Ball menyeberangi sungai, semuanya bisa saja. Mau mencoba bikin light box sendiri dengan bikin efek menggunakan tepung untuk memotret diecast agar dramatis juga boleh-boleh saja. Dengan banyak melihat hasil foto orang lain, maka akan memunculkan ide tak terduga. Manfaatkan juga keramahan penghobi di forum komunitas untuk sharing pengalaman maupun diskusi. Siapa tahu menemukan teman berkolaborasi untuk membuat foto mainan yang out of the box. Yang keenam adalah foto arsitektur atau fotografi bangunan. Merupakan hasil karya fotograf yang dapat menampilkan tidak hanya kepentingan dokumentasi, namun juga estetika dalam hal arsitektural, seni, ekspresi, komunikasi, etika, imajinasi, abstraksi, realita, emosi, harmoni, drama, waktu, dan kejujuran serta dimensi yang tersirat. Tidak hanya menampilkan keindahan dari segi arsitektur saja, tetapi dalam fotografi arsitektur juga memperlihatkan kaidah-kaidah fotografi itu sendiri. Hal terpenting dalam fotografi arsitektur dan cabang-cabang fotografi lainnya adalah cahaya. Karena cahaya dapat menghasilkan bayangan yang nantinya dapat membiaskan sebuah bentuk dan dimensi yang indah. Bukan hanya persoalan bayangan saja, tapi bagaimana kita dapat menggunakan kaidah-kaidah pencahayaan. Fotografi arsitektur harus menempatkan komposisi fotografi pada posisi penting. Elemen-elemen titik, garis, bentuk, dan wujud dalam karya arsitektur harus mampu menjadikan komposisi yang indah saat dilihat. Yang selanjutnya adalah fotografi still life atau foto benda mati. Hobi fotografi tidak melulu pada traveling atau ke event-event tertentu. Di dalam rumah atau sekitar rumah juga bisa. Jenis fotografi yang dipraktikkan adalah still life. Jenis fotografi ini tidak terikat dengan tempat dan waktu seperti jenis fotografi lainnya seperti landscape dan portrait. Fotografi still life adalah fotografi yang objeknya benda mati, tidak bergerak. Di jenis fotografi ini, fotografer dapat mengatur posisi objek atau sekelompok objek, latar belakangnya, dan mengatur pencahayaannya dengan bebas. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamera terbaik Anda adalah kamera yang paling Anda kuasai, bukan kamera yang paling mahal yang Anda beli. Sani Sinarsana.